Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kali ini kita melanjutkan kajian kontemplasi penghayatan daripada Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah, pada kali ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-10, hikmah yang dimana Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita tentang berbuat dan bagaimana perbuatan-perbuatan kita tersebut membawa manfaat ataupun juga membawa kegunaan bagi kebanyakan orang. Dalam hidup ini kita banyak melakukan ataupun juga banyak melakukan perbuatan yang dimana perbuatan-perbuatan ini kita tujukan untuk orang lain ataupun juga yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan amalan-amalan ibadah yang bersifatnya ubudiyah yang kita lakukan, dan juga perbuatan-perbuatan yang bersifat hablum minannas, hubungan kita kepada manusia yang mana kita lakukan sehari-hari, ataupun kita punya tekad untuk melakukan derma, melakukan amal bakti, ataupun juga melakukan menjadi seorang relawan dalam sebuah organisasi kemanusiaan. Semua perbuatan-perbuatan tersebut tentu memiliki nilai, apalagi didasari oleh niat yang baik, karena waman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang beramal perbuatan walaupun sekecil biji zarrah, yang mana dia baik, maka dia akan melihat kebaikan. Dan begitu juga dengan barang siapa yang berbuat buruk walaupun sebiji zarrah, dia akan melihatnya. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini baik memiliki tendensi yang bersifat negatif, yaitu merugikan, ataupun tendensi yang positif, yaitu membawa manfaat, tentu memiliki sesuatu yang baik, memiliki dampak baik yang hal tersebut buruk maupun juga negatif. Tapi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berbicara dalam hikam ini bahwa ketika seseorang ingin bersuluk atau ingin belajar menyelami dirinya yang terdalam, belajar memahami kehidupan ini apa adanya, belajar untuk melihat kenyataan, belajar untuk merealisasi hidup ini sebagaimana adanya, maka orang-orang tersebut yang ingin melakukan perbuatan atau ingin melakukan yang disebut dengan karma yoga, ataupun melakukan servis ataupun melakukan pelayanan untuk banyak orang, maka orang tersebut haruslah belajar melepaskan hasilnya dalam pengertian bahwa orang tersebut tidak lagi mengharapkan hasil dari perbuatannya. Ini salah satu makna daripada ikhlas, yaitu tidak mengharapkan hasilnya, ataupun juga tidak berharap bahwa perbuatan ini menghasilkan hasil seperti ini. Ini salah satu makna ikhlas, bahwa seseorang yang ingin bersuluk haruslah mengisi perbuatannya dengan cara melepaskan result ataupun melepaskan hasil daripada perbuatannya. Tapi jikalau tidak hanya sampai di situ, tapi orang-orang yang melakukan perbuatan baik yang bersifat ubudiyah, yaitu hubungan dia dengan Tuhan, ataupun bersifat dengan relasi dengan manusia, hablum minannasnya, maka orang tersebut pada tahap kedua adalah melepaskan bahwa dialah pelaku daripada perbuatan tersebut. Bedanya dengan yang pertama, dia melepaskan melepaskan hasil daripada perbuatan.
Sedangkan orang yang lebih tinggi lagi adalah melepaskan yang disebut dengan bahwa aku berbuat ini, tapi dia mengerti bahwa apa yang seakan-akan dia lakukan ternyata adalah kehendaknya. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya menyingkirkan sesuatu ataupun melepaskan sesuatu. Jadi kalau tadi yang pertama yaitu seseorang ikhlas itu dengan cara melepaskan keterikatan kepada result ataupun juga hasil daripada perbuatan. Sedangkan yang kedua, melepaskan sang pelaku bahwa akulah yang melakukan. Inilah ikhlas yang tertinggi. Maka daripada itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikmah yang ke-10, al-a'malu, perbuatan-perbuatan baik yang bersifatnya diri sendiri ataupun juga korelasinya dengan orang lain, suwarun qaimatun, perbuatan-perbuatan itu hanyalah gambaran-gambaran ataupun hanya bentuk-bentuk yang ada. Kan kalau kita lihat orang menolong, kita lihat orang itu memberi misalnya uang, memberi beras, memberi sembako. Ini hanyalah bentuk yang kita lihat, hanyalah bentuk memberi. Tapi sesungguhnya bukan perbuatan memberinya yang bernilai. Tapi Syekh Ibnu Athaillah mengatakan wa arwahuha, sedangkan ruhnya atau yang dinilainya itu apa? Wujudu sirri ikhlasi pihak, yaitu adanya rahasia ikhlas pihak di dalamnya, dalam perbuatan. Jadi ada keikhlasan di dalamnya. Keikhlasan itu sudah saya terangkan tadi bahwa pertama, seseorang yang berbuat itu adalah tidak mengharapkan hasilnya. Yang kedua, yang melakukan itu tidak lagi mengklaim bahwa dirinya lah yang melakukan, bahwa tidak ada aku yang sebagai pelaku dari perbuatan itu. Itulah ikhlas, yaitu kemurnian pelepasan yang sesungguhnya, sehingga perbuatan-perbuatan itu mampu untuk menembus waktu, seperti apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan juga para aulia. Perbuatan-perbuatan mereka karena dalamnya ada sirrul ikhlas, maka perbuatan tersebut mampu menembus ruang dan waktu yang begitu panjang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah hikmah yang bisa kita petik daripada hikmah yang ke-10 daripada Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.